Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Friska Afrilia dari NIM 242111125 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari kelas 4D. Izinkan saya di sini untuk mengerjakan UAS Etika Bisnis Islam, yaitu meresu materi pertama sampai materi ke-13 dengan profesi yang saya akan raih. Materi pertama, pengantar etika bisnis, fondasi moral dan strategi keberlanjutan perusahaan. Etika bisnis yang berakar dari bahasa Yunani etikos merupakan seperangkat prinsip moral yang berbasis 4 pilar utama, yaitu kesatuan, kehendak bebas, keseimbangan, dan tanggung jawab, yang diimplementasikan dalam pengambilan keputusan, hubungan konsumen, serta pengelolaan sumber daya manusia. Agar perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan, fondasi moral ini harus dikombinasikan dengan stabilitas keuangan yang kokoh, serta strategi operasional yang sehat, seperti pengelolaan utang yang bijak dan pemasaran digital yang efisien. Pada akhirnya, sinergi antara nilai etis dan ketahanan finansial inilah yang membentuk cerita positif, membangun kepercayaan publik sekaligus menjaga daya tahan perusahaan di tengah fluktuasi ekonomi. Materi kedua, konsep dasar etika bisnis dalam Islam. Etika bisnis Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis dipandu oleh 7 prinsip dasar, yaitu ketauhidan, keilmuan, keadilan, tanggung jawab, kebebasan, kebajikan, serta halal dan haram. Secara tegas melarang praktik merugikan seperti haram zatnya, goror, riba, dan maisir. Penerapan di era modern dinilai sangat mendesak lintas aspek, mulai dari nilai teologi seperti ibadah, pengendali watak serakah manusia, pencegah persaingan tidak sehat secara sosiologis, hingga tameng mitigasi kejahatan digital dan bahan kajian akademis. Melalui penegakan aturan moral komprehensif ini, etika bisnis Islam tidak hanya sekedar mengajarkan keuntungan material, melainkan berkomitmen menciptakan ekosistem perdagangan yang adil, berkah, dan bermanfaat luas bagi masyarakat. Materi ketiga, perbedaan etika bisnis Islam dan konvensional. Perbedaan mendasar terletak pada sumber nilai dan tujuannya. Bisnis Islam berlandaskan syariah dengan orientasi keseimbangan dunia dan akhirat seperti prinsip kejujuran dan jaminan kehalalan. Sedangkan konvensional berasas sekularisme dengan orientasi materialistis demi keuntungan optimal lewat prinsip otonom dan saling menguntungkan. Di realitas pasar, pelanggaran etis berupa kecurangan transaksi masih sering terjadi di berbagai skala bisnis akibat tekanan ekonomi maupun kurangnya pemahaman regulasi dan hukum agama. Sebagai solusi diperlukan langkah komprehensif berupa penerapan kode etik syariah secara konsisten pada individu dan organisasi yang diperkuat oleh regulasi pemerintah yang adil dan tegas demi mewujudkan ekosistem pasar yang sehat, jujur, serta membawa kemaslahatan bersama. Materi keempat, etika bisnis Islam dan isu etis dalam bisnis. Meskipun sering dicampur adukan, terdapat perbedaan substansial antara etika, etiket, moral, dan akhlak yang jauh lebih tinggi karena bersumber dari Al-Quran dan Hadis dengan dimensi pertanggungjawaban spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia perdagangan modern, pengabaian terhadap nilai-nilai ini memicu berbagai isu etis krusial, mulai dari manipulasi keuangan, korupsi, eksploitasi tenaga kerja, pelanggaran hak konsumen lewat iklan yang menyesatkan, hingga perusakan alam yang mengabaikan tanggung jawab antar generasi. Sebagai solusi komprehensif, penerapan etika bisnis Islam hadir menjadi instrumen krusial dan landasan spiritual yang mengarahkan pelaku usaha agar tidak sekedar mengejar profit semata, melainkan mampu melahirkan sistem usaha yang berintegrasi, adil, bertanggung jawab, serta membawa keberkahan dunia dan akhirat. Materi kelima, pendekatan etika Islam dalam pengambilan keputusan. Etika pengambilan keputusan secara teoritis bersandarkan pada pendekatan konsekuensialis, berorientasi hasil akhir, dan deontologi, berorientasi kewajiban moral. Sementara bagi seorang muslim, wajib merujuk pada Al-Quran dan Hadis yang dipandu oleh 6 prinsip utama, yaitu tauhid, keadilan, musyawarah, maslahah, amanah, dan ihsan. Meskipun penerapannya di era modern dihantam tantangan berat seperti arus globalisasi, minimnya pemahaman syariah, dan kuatnya tekanan kapitalisme, etika Islam tetap mampu memberikan kontribusi melalui 5 pilar solusi. Kelima solusi tersebut meliputi penguatan amanah untuk memberantas korupsi, sikap toleransi dalam resolusi konflik, optimalisasi zakat atau infak untuk mengatasi kemiskinan, peran khalifah dalam menjaga kelestarian alam, serta penguatan ketahanan keluarga guna memitigasi krisis moral di generasi muda. Materi keenam, membangun argumen etis. Argumen etis adalah rangkaian pernyataan logis yang menggabungkan premis faktual dan premis moral untuk menghasilkan kesimpulan normatif. Disusun melalui pendekatan deduktif, induktif, atau abduktif lewat 5 langkah sistematis. Di dunia bisnis, argumen ini ditinjau dari kacamata deontologis, kewajiban moral, dan teologis konsekuensi hasil, yang diimplementasikan ke dalam kebijakan real, korporasi seperti pemenuhan hak karyawan, serta kelestarian lingkungan. Pada akhirnya mampu membangun argumen etis yang kokoh. Ini bukan hanya sekedar keahlian manajerial, melainkan cerminan keimanan dan integrasi moral pelaku usaha yang didasarkan pada kesadaran spiritual akan pertanggungjawaban mutlak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ketujuh, aplikasi etika Islam dalam menjaga stabilitas keuangan. Ekonomi Islam mengintegrasikan bisnis dengan keimanan untuk meraih keberkahan melalui 7 prinsip utama. Tantangan lapangan seperti minimnya edukasi syariah dan tekanan pasar diatasi melalui strategi integratif, termasuk sertifikasi halal, program CSR Islami, dan konsisten sistem bebas riba. Implementasi nyata nilai amanah dan tanggung jawab ini tercermin pada studi kasus PT Bank Syariah Indonesia yang sukses memulihkan kepercayaan publik secara cepat dan transparan saat menghadapi krisis kelumpuhan sistem operasional pada Mei 2023. Materi ke-8, komunikasi solusi etis dalam perspektif etika bisnis Islam. Di tengah ketatnya persaingan global yang masih diwarnai praktik manipulasi informasi dan iklan berlebihan, etika komunikasi bisnis dalam Islam hadir sebagai bagian dari ibadah yang wajib bersandarkan pada nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Interaksi perdagangan ini dipandu oleh 6 prinsip. Prinsip kaulun atau perkataan, prinsip sodikin, jujur, prinsip baligon, jelas, prinsip layian, lemah lembut, prinsip marfrufan, sopan, kariman, hormat, dan maisiran, sederhana, yang berfungsi sebagai solusi efektif untuk mencegah penipuan serta meredam konflik. Dalam praktiknya, sistem transparan seperti menjelaskan kekurangan produk secara
secara jujur dan merespon keluhan pelanggan dengan cepat terbukti mampu meningkatkan loyalitas konsumen, sekaligus memperketat reputasi positif perusahaan demi keberlangsungan jangka panjang. Materi ke-9. Etika bisnis Islam yang didefinisikan sebagai proses membedakan benar dan salah dalam aktivitas ekonomi yang wajib diselaraskan dengan batasan syariah, melalui prinsip halal haram, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Nilai spiritual yang bersinergi. CSR, komitmen perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek 3P berdasarkan regulasi di Indonesia, dukungan NGO, serta landasan teori stakeholder, legitimasi, dan kinerja ekonomi. Hubungan keduanya saling menguatkan di mana etika bisnis bertindak sebagai landasan moral dan CSR sebagai manifestasi nyata yang mendatangkan manfaat sebagai peningkatan reputasi, pemberdayaan masyarakat, dan pencegahan eksploitasi alam. Meskipun penerapannya masih terkendala oleh batasan pemahaman manajerial yang menganggap CSR sebagai beban biaya atau pencitraan, serta lemahnya pengawasan, komitmen jangka panjang tetap diperlukan untuk mengintegrasi nilai syariah ke dalam strategi inti perusahaan demi berkelanjutan yang utuh. Materi ke-10, analisis etika dalam strategi pemasaran dan dampaknya terhadap konsumen. Di tengah persaingan bisnis dan transformasi digital, etika pemasaran telah bergeser menjadi instrumen strategis untuk membangun keuntungan kompetitif melalui prinsip kejujuran, transparansi harga, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Namun tekanan pasar masih memicu berbagai pelanggaran etis demi profit jangka pendek seperti iklan yang menyesatkan, bahasa ambigu, manipulasi promosi lewat influencer, hingga eksploitasi data tanpa izin. Dampak negatif dari tindakan ini sangat signifikan di era digital, di mana kekecewaan konsumen dapat memicu ulasan negatif dan boikot yang mampu menghancurkan reputasi perusahaan dalam sekejap di media sosial. Sebagai solusi, perusahaan harus mengintegrasi nilai-nilai moral ke dalam elemen bauran pemasaran, seperti mematuhi regulasi resmi SNI dan BPOM, serta berkomitmen pada pemasaran berkelanjutan demi membangun citra positif dan loyalitas konsumen jangka panjang. Materi 11, tantangan etika dalam bisnis global. Etika bisnis global hadir sebagai fondasi moral internasional yang mengintegrasikan HAM, kelestarian lingkungan, kesetaraan sara, dan tanggung jawab sosial untuk mengatasi tantangan kompleks akibat perbedaan budaya serta regulasi hukum antar negara. Di satu sisi, arus globalisasi membawa dampak positif seperti peningkatan investasi asing, perluasan pasar UMKM, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Namun di sisi lain, fenomena ini memicu dampak negatif berupa persaingan ketat, kesenjangan ekonomi, ancaman cyber, dan tergerusnya pasar tradisional akibat pergeseran arah ke e-commerce. Untuk memitigasi dampak negatif tersebut, pemerintah memegang peran krusial melalui perancangan regulasi strategis seperti pelatihan teknologi sumber daya manusia, pemerataan bangunan, serta kemudahan modal dan investasi pajak bagi produk lokal. Pada akhirnya, sinergi kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan etika bisnis serta memperkuat potensi lokal menjadi kunci utama untuk mengoptimalkan globalisasi demi kesejahteraan ekonomi bersama. Materi 12, penyelesaian konflik etis dalam bisnis. Di era kontemporer, indikator performa korporasi bergeser ke arah legitimasi moral, terutama dalam menghadapi ruang abu-abu, melalui tahapan taktis pengambilan keputusan etis yang meliputi pengumpulan fakta data, analisis 4 kacamata etika, serta keujian kelayakan risiko moral terendah berdasarkan pendekatan nilai. Agar tidak menjadi formalitas, nilai ini harus diikat melalui formalisasi kode etik perusahaan yang menganut sinaga, berfungsi menutup celah manipulasi dan dilindungi oleh kepemimpinan etis yang menegakkan aturan secara objektif tanpa pandang bulu, menghadapi langkah multikultural Indonesia yang kurang efektif dengan hukum barat yang kaku. Integrasi etika bisnis syariah menawarkan model resolusi integratif melalui jalur perdamaian, musyawarah, dan mediasi yang berorientasi pada parameter bekun, yaitu batasan halal haram, keadilan, dan kemaslahatan umum. Sinergi seimbang ini memungkinkan perusahaan modern tumbuh secara finansial sekaligus bertransformasi menjadi institusi yang bereputasi mulia dan mendapat legitimasi moral berkelanjutan. Materi ke-13, tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam. Bisnis dalam perspektif Islam mengintegrasikan pencarian keuntungan materi dengan prinsip syariah yang berakar pada konsep tauhid, persaudaraan, dan amanah, sehingga menempatkan CSR sebagai tanggung jawab moral dan spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Komitmen sosial ini memiliki landasan hukum yang kuat, baik secara teologis melalui Al-Qur'an dan hadis, maupun secara hukum positif di Indonesia melalui UU Nomor 40 Tahun 2007 dan UU Nomor 25 Tahun 2007. Dalam pelaksanaannya, CSR berbasis syariah dipandu oleh 4 prinsip utama, yaitu adil, al-ihsan, maslahah, dan amanah, yang diimplementasikan ke dalam 3 dimensi nyata, yaitu tanggung jawab sebagai pemangku kepentingan, kelestarian lingkungan, dan pemberdayaan sosial di sektor demi menciptakan keseimbangan utuh antar target finansial dan kemaslahatan umat. Cita-cita saya ingin menjadi notaris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.